Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kembali lagi di program Diandra Day. Berbeda dari sebelumnya yang mengikuti perjalanan atau aktivitas saya, kali ini saya akan kedatangan tamu yang spesial. Perempuan, atlet otomotif juga. Nah, siapakah dia? Yuk, langsung aja. Keren banget ya Ine. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Ine, kita mau ngucapin dulu Happy International Women's Day untuk semua perempuan di seluruh dunia. Semangat untuk kita semua dan tetap tangguh melawan diskriminasi terhadap wanita di luar sana. Nah Ine, mau nanya-nanya nih. Boleh dong. Awalnya gimana sih kamu tuh bisa akhirnya terjun ke dunia drifting? Awalnya, jadi waktu itu tuh ceritanya lagi pandemi. Tapi memang sebelum pandemi ini aku suka aja nonton-nonton, tapi nggak yang sering ya, nggak yang tiap hari. Nonton drifting, beberapa drifter lah di YouTube. Terus tiba-tiba ada temen aku yang ikutan sekolah di sini. Akhirnya aku nanya, gimana sih cara ikutan sekolahnya? Disitulah awal pertama aku ikutan sekolah drift. Jadi awal pertama tuh aku beneran sekolah Kak, beneran daftar, maksudnya untuk khusus untuk drifting ya? Khusus drifting. Iya. Nah, pada saat itu di situ kan diajarin sama Kak Akbar Rais. Kak Akbar Rais bilang, bisa nggak kamu bikin donat dalam waktu sehari? Dia sih ngomongnya pada saat itu belum ada nih cewek yang bisa bikin donat sehari gitu. Terus saat aku ditantang, kan aku orangnya suka tantangan Kak. Akhirnya, oh bisa, pasti bisa. Pada saat itu akhirnya bisa dalam waktu sehari. Cuma karena pandemi, kepotong pandemi, mungkin kelasnya tuh nggak ada lagi. Oh, oke. Sempet off ya, break gitu ya. Terus abis itu di tahun kemarin, 2022 berarti ya, di awal tahun itu, aku chat lagi Kak Akbar, mau latihan lagi. Akhirnya diajak ke sini, kebetulan sirkuitnya udah jadi kan. Ke sini pada saat itu aku latihan juga tuh. Gak tahu kenapa tiba-tiba Kak Akbar tuh ngumpulin beberapa cewek juga yang lagi latihan drift. Sampai akhirnya dia kepikiran untuk bikin Women Drift Challenge. Oh, oke. Ya, karena di tahun kemarin itu ada event Indonesia Drift Series. Akhirnya kita ditantang nih, bisa nggak kamu latihan seminggu 2 minggu? Kalau bisa kita masukin ke Indonesia Drift Series itu. Akhirnya kita latihan sekuat tenaga sampai akhirnya kita bisa ikutan Drift Series. Makanya kemarin selama setahun itu kita ikutan lomba-lombanya gitu loh, balap-balap. Wah, keren banget. Berarti sebenarnya cepet ya untuk sampai akhirnya jadi drifter tuh bener-bener ya udah langsung aja kita mulai aja terus udah gitu langsung ikutan terjun di balapnya, kejuaraannya gitu ya. Betul. Nah, kenapa sih kamu tuh milih konsentrasi kamu ini ke drifting gitu? Kan ada banyak nih cabang balap ya. Kenapa harus drifting yang kamu pilih? Kenapa ya? Karena awalnya tuh memang aku suka banget ngebut-ngebutan. Cuma suka ngebut-ngebutan? Iya, tapi ngebutnya tuh kayak kalau nggak ngebut liar kan? Nggak ngebut liar. Cuma kadang kalau misalnya lagi galau nih ya, misalnya lagi galau. Waduh. Aku tuh suka misalnya ke tol, terus sambil dengerin lagu galau, suka gitu loh. Oh gitu, terus, ya ampun. Akhirnya aku memilih drift karena memang nggak tahu kenapa aku suka untuk menyalurkan aja ya, yeah. Kayak adrenalin tingginya, ngebut-ngebutannya gitu. Tapi di tempat yang lebih aman, yang safety dan ada rules-rulesnya juga, jadi lebih aman buat kamunya gitu ya. Iya, karena kalau di drift tuh kayak ya aku ngerasa lebih strong aja gitu loh jadi perempuan, terus kayak aku bisa kontrol my feeling, everything. Soalnya kalau di dalam mobil tuh aku ngerasa everything is on me gitu loh Kak. Kayak misalnya aku lagi emosi, aku lagi emosi atau lagi galau, ketika aku drift tuh aku bisa menyalurkan emosi aku di situ karena kan gasnya harus kencang, terus kayak bener-bener setirnya ngebantingnya juga harus yang cepat. Jadi pokoknya aku ngerasa, oh aku bisa ngeluapin emosi aku di sini aja. Udah gitu di sini jadi hobi dan jadi profesi. Jadi tuh ada nilai plus-plusnya, nggak cuma kayak ngeluarin emosi, tapi ada
somethingnya gitu. Jadi buat coping stress juga, Betul terus buat banget. hobi juga, Buat hobi juga, terus buat healing juga. Buat healing ya. juga, Jadi awalnya versi gara-gara aku. galau ya sebenarnya kamu ya. Sebenarnya Gara-gara nggak suka galau, galau suka sih. kebut-kebutan gara-gara galau, terus akhirnya ya udah di apa namanya salurkan aja ke Iya. dunia drifting ini Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya bukan gara-gara galau juga sih Kak, takutnya Emang nanti suka aja ya. aja nanti takutnya nanti gara aku beneran galau lagi. itu dulu. Dulu Kalau ya. sekarang karena hobi juga, terus emang pengen dijadiin profesi gitu. Karena kan aku mikirnya kalau sekarang tuh perempuan kan nggak cuma masak di rumah atau Iya. nggak cuma ya di rumah aja, tapi menurut aku sekarang kita menjadi perempuan kita bisa melakukan apapun yang kita mau gitu loh. Iya, benar Termasuk banget. drifting, karena orang mikirnya drifter kan cowok kebanyakan kan. Cuma aku mikir kayaknya semua wanita juga bisa gitu, bisa menjadi apa yang mereka mau. Bisa gitu. banget, iya. Apalagi pas di zaman generasi kamu sekarang udah mulai banyak ya, yang Mulai kamu bilang banyak. itu ada apa Women Drift Series itu juga Drift challenge. Women Drift Challenge ini Iya. juga banyak ya perempuan-perempuannya ya. Banyak. Dulu tuh masih sedikit banget, apalagi pas zaman saya itu masih satu cabang balap tuh satu orang aja kayaknya. Even Iya. saya dulu di touring tuh ya sendirian gitu. Iya, Di balap di drifting tuh baru Alinka aja gitu. Baru Kak Alinka. Di Formula baru Alexandra aja. Jadi kayak sekarang udah mulai banyak banget dan sangat appreciate banget sama Iya. orang-orang kayak kamu gini nih yang Iya. memajukan dunia motorsport. Iya. Nah, ini tadi kan kamu sempat cerita juga soal Women Drift Challenge. Yep. Boleh ceritain nggak, kamu tuh sejauh ini udah dapet achievement apa aja sih di dunia drifting? Oke. Jadi di dunia drifting, karena kemarin kita ikutan Indonesia Drift Series 5 kali, 5 round. Alhamdulillah hampir semuanya dapat piala menang, kecuali yang IDS 3 kalau nggak salah. Itu tahun berapa sih? 2022 ya? 2022 kemarin. Tahun lalu ya? Iya. Kamu juara berapa aja tuh? Juara 3, 4, 5, kayak gitu-gitu. Ini untuk kelas wanita? Ya. Oh, oke. Terus kecuali kalau sempat juga kita ke Semarang di sirkuit Mijen. Jadi kita balapnya di sana. Itu juga alhamdulillah dapat juara, kalau nggak salah juara 4. Oh, oke. Itu kamu balapan berapa perempuan tuh? Berapa ya? Sebenarnya kalau di total itu semuanya sekitar ada 8 kali ya. Banyak juga ya Iya. perempuan-perempuan yang ikut ya. Wah, bangga banget loh. Ya, cuma karena sekarang sih ada beberapa cewek yang lagi nggak ikutan balap lagi karena ada yang hamil, ada yang sibuk Iya, juga. Jadi iya. sekarang kayaknya udah berkurang sih. Udah berkurang ya, oke. Iya. Nah, terus selanjutnya nih, keluarga kamu tuh gimana responnya pas kamu ngasih tahu kalau kamu mau turun balap? Apakah mereka support atau mereka takut atau gimana? Awalnya sih takut. Aku juga awalnya tuh nggak ngomong gitu loh Kak. Awalnya ya udah aku sendiri aja karena aku yakin kalau izin pasti nggak diizinin nih gitu. Akhirnya aku tuh selalu pengen izinnya ketika aku mendapatkan achievement itu, mendapatkan sesuatu. Jadi ketika aku udah ngasih lihat, oh nih aku menang, aku bisa, baru aku ngasih tahu ke mereka. Awalnya aku sembunyi-sembunyi. Nah dari situ barulah mereka support, terus mereka ikutan nonton gitu, ikutan mensupport aku di drifting. Iya. Kayak Emang paling enak tuh ngebuktikan dengan prestasi ya. Iya, karena kalau misalnya awal ngomong udah pasti kan perempuan kan. Perempuan Pasti nggak belum diizinin. belum tentu juga ibu kamu kayak ikhlas gitu kan, bisa jadi worry gitu kan kalau perempuan Bener, mikirnya. waktu awal pertama kali nonton aku aja tuh orang tua aku tuh yang kayak zikir gitu loh, karena takut aku kenapa-napa Oh kan. nggak apa-apa, itu justru kamu selamatnya dari situ tuh. Iya sih, bener juga. Cuma dari situ abis aku kasih tahu nih dapat piala nih bisa gitu. Akhirnya mereka izinin. Oke. Aduh, hujan dia. Iya, berhubung cuaca di luar tiba-tiba hujan, jadi kita pindah ke dalam ya Ina. Tapi kita lanjutin lagi. Nah Ina, kamu kan tahu kalau drifting itu tuh resikonya bahaya gitu ya, kayak bahkan itu menyangkut nyawa kita juga. Iya. Tapi apa sih yang bikin kamu tetap konsisten? Oke, saya tetap mau drifting. Karena mungkin aku happy kali ya Kak. Jadi aku tuh ngerasa tadi aku bilang drifting tuh menurut aku healing. Ketika aku di sirkuit, di dalam mobil, aku tuh happy. Makanya aku tetap mau di sini. Selain emang pengen jadi profesi, juga ini bikin aku tuh ngerasa kayak nge-charge diri aku di sini, di drifting gitu. Oke. Nah, tapi kamu ini sebenarnya ngejadiin drifting ini benar-benar the only job, maksudnya satu-satunya pekerjaan, atau kamu juga sebenarnya wanita karir yang punya pekerjaan lain? Oke.
Sebenarnya ini tuh awalnya nggak aku jadiin profesi, tetap tadi jadi hobi, tapi Iya. sampai akhirnya hari ini jadi profesi. Tapi pada dasarnya tuh aku tetap berkarir, aku tetap ngantor juga. Oh, kamu ngantor. Iya. Kamu kerja apa? Aku tuh jadi bisnis analis, terus aku wow. juga punya bisnis gitu. Oh, apa aja bisnisnya tuh? Ada skincare. Oh iya? Iya. Oh, oke. Aku Ntar lagi kita bangun bisa ngobrol skincare. lagi abis ini ya. Boleh Sama banget, skincare. boleh banget. Oh gitu, menarik ya. Nah, ada training khusus nggak sih kalau pas kamu awalnya ikut drifting itu? Ada sekolahnya, sekolah drifting di Jasmine 9. Oh, oke, sama Akbar Rais. Sama Kak Akbar Rais itu. Oh, oke. Nah, itu berapa lama sampai kamu akhirnya dari latihan bisa turun ke kejuaraannya? Kayaknya nggak lama deh, nggak nyampe sebulan waktu itu sampai akhirnya aku turun. Ih, hebat banget. Itu- Ya ampun. The power of coachnya sih, Kak Akbar. Karena kita bener-bener tekan juga, jadi kita juga modal nekat. Tapi modal nekat itu yang bikin kita jadi akhirnya bisa gitu. Oke. Nah, Ine, Ya. sekarang aku mau bahas soal pendiskriminasian terhadap wanita nih. Karena aku sendiri dulu sempat ngalamin kayak dianggap remeh lah sama Iya. sama rekan balapku. Dulu aku balapan kebetulan lawannya tuh cowok-cowok. Kalau kamu kan sekarang cewek-cewek ya, alhamdulillah udah lebih banyak. Tapi dulu itu aku sempat juga dianggap remeh gitu. Iya. Dibilangnya aku menang karena ya emang lagi hari Kartini aja jadi gue kasih gitu. Ada yang ngomong gitu dan memang laki-laki yang ngomong. Nah, Ya. ada nggak sih yang omongan-omongan orang gitu ya di luar sana yang menganggap remeh kamu gitu? Yang anggapnya, hah perempuan kok balap gitu, ada nggak sih? Mungkin ada ya 1-2 dari netizen di sosmed. Netizen, Iya, iya. netizen di sosmed ngeraguin, masa bisa sih gitu-gitu loh, kayak masih nggak yakin. Oh tuh awal-awal kamu turun balap ya pastinya? Awal-awal. Cuma akhirnya balik lagi tadi aku nunjukinnya pakai prestasi aku tunjukin aku bisa. Sampai akhirnya si netizen ini yang tadinya ngeraguin aku, terus biasalah mulut-mulut netizen kan pedes-pedes ya. Iya. Sampai akhirnya mereka sekarang ikut support gitu. Oh oke. Nah Ina, Ya. kalau tadi kan soal netizen ya, kalau sekarang tim balap kamu yang didominasi pria ini, ada nggak yang anggap remeh kamu? Nggak ada sih Kak, tadi balik lagi cuma si netizen aja. Netizen aja? Iya, soalnya kalau walaupun drifting ini kan didominasi sama laki-laki nih, tapi aku sebagai perempuan aku nggak mau kalah Kak. Dari segi skill, knowledge-nya, aku tuh Iya. tetap harus bisa juga gitu. Apalagi aku juga kan kalau misalnya sekarang milih barang-barang yang mau aku pakai buat drift, itu tuh aku picky banget. Oh gitu ya, banget, jadi Kak. kamu juga melakukan perawatan juga ya sama mobil-mobil kamu ya? Iya, betul banget. Udah gitu aku kayak salah satu contohnya tuh untuk pemilihan oli. Itu aku picky banget, Kak. Soalnya kayak kalau misalnya harian itu aku perlu pakai oli Shell Helix yang ultra. Nah, kalau drift itu aku biasanya pakai Shell Helix yang HX7, tau nggak? Oh Nah, oke, itu. full sintetis semuanya ya? Iya, betul banget. Wah kamu kayaknya udah paham banget ya sama produk-produk yang berkualitas buat mobil. Iya, harus dong. Tapi aku setuju sih sama kamu, kita perempuan tuh emang harus tahu apa sih ilmu-ilmu tentang otomotif, Iya. gimana cara ngerawat mobil, dan aku setuju banget juga untuk pemilihan oli yang tepat itu berpengaruh banget juga sama kesehatan mobil itu sendiri. Iya, betul. Makanya kenapa pakai Shell Helix juga, aku dari dulu balapan harian juga aku selalu pakai. Oh iya. Dari dulu banget, iya. Ya karena Shell Helix itu full sintetis yang pertama, jadi otomatis pasti olinya itu lebih tahan lama dan kekentalannya juga lebih stabil dibanding dengan pelumas yang mineral. Setuju. Nah, dia juga punya pelindungan maksimal. Dia ngejaga mesin kita supaya bersih, terjaga dari endapan lumpur, korosi, segala macam. Bahkan mesin itu tuh seperti baru lagi kalau misalnya kita pakai Shell Helix. Nah, udah gitu dia juga karbon neutral. Yap. Dia itu diproduksi melalui proses yang hemat energi. Nah, makanya kenapa penting banget pakai Shell Helix, karena dia diformulasikan khusus untuk memaksimalkan performa kendaraan. Wah, setuju banget. Wah, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Ine, sama-sama perempuan, sama-sama suka otomotif, Iya. sama-sama suka balapan, suka challenge. Dia suka banget challenge aku. Nah, ini kan ada sirkuit. Iya. Terus kayaknya ada mobil balap kamu juga tuh. Iya, justru aku mau ngajak kakak balap nih. Nah, baru aku mau ajakin juga. Sebenarnya nggak balap sih, paling aku ajak kakak bikin donat mau nggak? Boleh dong. Serius mau? Sama angka 8 juga ya. Boleh. Boleh. Oke, let's go. Abis itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Yuk, yuk. Yuk.
santai dulu yuk. Boleh. Helmnya kita titipin ke kru ya. Ya. Helm. Nih gini. Oke, ya. Helm titip. Ya. Oke, kita jalan-jalan Alright. santai. Yap, boleh. Gimana Kak? Nah, kamu tuh pernah nggak sih ngerasa bosen gitu lagi drifting? Ada nggak momen-momen kamu kayak ngerasa, atau mungkin pas lagi kalah gitu kayak pengen off dulu gitu, atau bosen gitu? Pernah sih, kalau bosan nggak pernah. Cuma kalau mungkin ketika lagi kalah ngerasa kayak capek gitu. Tapi sekali doang. Ya, Habis itu semangat lagi. benar-benar itu artinya kamu semangat juara kamu. Iya, betul. Semangat banget. champion. Iya. By the way, ini kamu yang pakai Shell Helix HX7 ya? Iya, mobil ini aku pakein Shell Helix yang HX7. Iya. Performanya jadi bagus kan tadi drift? Iya, Nah, makanya. Nah, kamu tuh ngelihat dunia drifting di Indonesia tuh sekarang kayak gimana sih? Aku sih sekarang ngeliat dunia drifting di Indonesia kayaknya semakin maju sih dibanding dulu. Terus kayak sekarang orang semakin banyak tahu tentang drifting gitu. Iya. Apalagi drifting sekarang banyak banget di post di semua sosial media gitu. Jadi makin Iya. maju sih menurutku. Terutama soal perempuannya juga makin banyak ya. Setuju gitu. banget. Sebagai perempuan bangga banget. Bangga banget, keren. Nah, terus kalau gitu nextnya apa nih harapan kamu di dunia drifting ini? Ada nggak? Ada, tentunya harapan aku semoga di dunia drifting ini makin banyak wanita-wanita Indonesia yang nggak Iya. takut untuk mencoba hobi yang dominan cowok apa namanya? Yang mendominasi cowok Ya, ya, yang mayoritas cowok ya. yang mayoritas cowok, nggak perlu takut. Oke, nah itu sebenarnya pertanyaan terakhir aku sih. Ada Apa? pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana yang perempuan yang kira-kira mereka mau drifting nih tapi masih malu-malu gitu. Nah itu gimana caranya nak? Pokoknya tips dari aku, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau udah ada keinginan dari hati, nggak apa-apa, coba cari tahu, belajar, cari tempat belajarnya di mana, Iya. coba naikin mobilnya dulu, Ya. abis itu cobain driftnya. Gitu. Persis banget kayak kamu dulu ya. Iya. Usaha dulu, cari tahu, Usaha dulu. hubungin Akbar Rais, terus akhirnya Ikutan benar-benar kelas. nyoba langsung nyemplung, nyobain Iya. mobilnya. Iya, setuju. Mantap, keren banget Ina. Oke. Nah, kalau menurut kakak nih, kan kakak senior aku nih. Waduh, aku ditanya balik nih sekarang. Ada nggak tips buat wanita pemula yang mau terjun Iya. di dunia drifting atau otomotif? Aku pastinya seneng banget sekarang udah makin banyak perempuan-perempuan yang aktif di dunia motorsport ya. Iya. Generasi kamu luar biasa banget, pada berani-berani, nggak malu sama laki-laki, nggak takut Iya. gitu. Jadi aku sama seperti kamu tadi, pesan-pesannya harus nyoba bener-bener. Ya udah cari tahu gitu loh, jangan Iya. cuma nonton aja, jangan cuma jadi penonton, harus nyebur langsung dan Betul. cobain karena semakin banyak yang ngebantu di sini, apalagi sekarang juga ada yang drifting company kamu yang si Akbar Rais ini. Iya. Jadi drifting academy ya. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh malu gitu karena Iya. kalau minder ya udah nggak akan kejadian karena Iya. mimpi akan terjadi kalau kita merealisasikannya. Betul, pokoknya jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Tapi jadi orang yang ditonton. Jadi Itu tips orang yang dari kita. nonton. Mantap. Wah seru banget ya Inu Seru tadi, kan? kita habis drifting dan saling tukar informasi juga seputar dunia perbalapan. Kebetulan memang sama-sama pebalap perempuan. Betul. Nah, pesan dari kita nih ya buat Ya. teman-teman yang sesama wanita dan sesama yang punya profesi dan hobi didominasi oleh pria nih kayak kita gini. Yap. Pesan dari kita adalah jangan pernah berkecil hati dan jangan malu atau minder. Iya. Pokoknya tetap tunjukin yang terbaik ya, Betul. karena kita pun nggak kalah dengan pria, baik knowledge maupun skill. Setuju banget. Pokoknya tetap berikan performa yang terbaik dan pastinya melaju lebih tangguh bersama Shell Helix. Jadi sekian dulu di Andra Day kali ini. Semoga nantinya saya juga akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif yang lainnya. By the way, terima kasih Ina udah ngajak aku drifting hari ini. Makasih Seru juga, banget. Diandra. Thank you ya, sukses terus buat Ina ya. Amin, amin, amin. Dan teman-teman jangan lupa like video ini, komen dan share. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.